Sama kita tahu hari ini kita bahas makomat bab ke-9 muamalat, tahapan ke-9-nya terkait at-siqah, artinya keyakinan. Di bab 9 ini tangga rohani ke-9 dari tahap ini adalah tahapan al-manzilah, ya. Tentunya masih bagian dari karangan-karangan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili pada kitabnya, ya. Dari kitab Al-Manzilah, ya. Di tahapan at-siqah ini artinya yakin. Yakin kita sudah sama tahu lah, ya. Ya. Amalannya bukan amalan gerak, ya. Arti kata justru yakin dulu baru ke amalan gerak. Pengertiannya gini, kalau antum yakin jangan bergerak, tidak bergerak kan. Kalau antum yakin bergerak, bergerak. Kalau antum yakin meyakini untuk melakukan sesuatu, kamu akan melakukan sesuatu, ya. Kalau titik itu bahasanya hakul yakin, nggak mungkin tidak dilakukan, betul kan? Gitu ya. Ya. Kalau ilmu yakin, ya gurunya siapa? Ilmu. Kita meyakini ilmu. Pilih mana antum ini, hakul yakin atau ilmu yakin dalam melakukan amalan? Hakul yakin, karena ke ilmu yakin ada batasan, ya. Jadi kalau antum melakukan bertanya tadi tentang kemarin hakul yakin, ilmu yakin. Nah gitu, jadi kita interaksi aja, ya. Butuh yakin, beda lagi kan. Nah, jadi di sini, nah antum maksa sekarang, antum datang hakul yakin. Ini banyak maaf, mungkin aja Pak Ustadz yang lain datang kemari ilmu yakin, ya, karena mendalami ilmu itu nggak dilarang oleh syariat, nggak dilarang. Tapi bagi orang yang sudah hakul yakin, beda lagi. Pasti pulangnya mendapatkan, ya, langsung bisa dimanfaatkan biasanya. Tapi kalau ilmu yakin, ya, itu bisa didapatkan juga bisa tidak didapatkan, betul kan? Kalau haknya dari Allah itu pasti bisa bermanfaat. Sepakat ya? Itu kira-kira pemahaman siqah itu begitu, menanamkan sesuatu pada makomat ini begitu, ya. Ini yang ditakutkan pas kita melakukan pendekatan hakul yakin, wah, padahal ragu yakin, repot kita, kira-kira gitu kan. Nah sekarang itu bisa diimplementasikan gak hakul yakin dalam kehidupan sekarang, kondisi sekarang ini untuk antum dalam kehidupan? Susah ya, pasti susah itu. Jadi siqah itu keyakinan, maksud dari tahapan ke-9, ya, muamalat ini dari kitab ini maksudnya gini. Karena kalau dibaca di risalah nggak diterangin gini nggak paham nih. Siqah ini inti dari tawakal. Setelah kita pasrah, nah ya itu tahapannya. Jadi isi tawakal itu adalah pasrah kepada Allah, yakin gitu. Nah syariat kan setelah kita bertawakal kepada Allah, diserahkan segalanya urusan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, yakinlah kamu. Kan gitu syariat. Nah sekarang pas kita mau akan melakukannya, sering ragu gak? Sering, gitu kan. Nah, disinilah letaknya yang harus kita dudukkan, betul-betul kita yakin dan tidak ragu lagi. Celaka dong kita kalau ini ragu nih kita. Celaka itu urusan takdir gitu. Dapat tidak dapat itu urusan izin Allah, ya. Jangan dikaitkan ke situ. Ya. Agak susah nggak pemahaman ini? Enggak ya? Tidak ya? Nah. Pokoknya gini, kalau antum sudah hakul yakin, antum tidak akan bergeser. Dan prinsip ini boleh dipegang. Maka antum akan tunduk nanti naik di makamat selanjutnya, penutup menjadi orang yang tunduk. Tunduk itu bukan arti mengalah.
tunduk dengan amalan apa ilham dari Allah, ya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau tawakal adalah mata, ya, mata, ya, itu apa? Kedipannya itu pasrah. Kedip gitu Pak, pasrah. Tuh, ngedip mata itu namanya apa? Pasrah, ya. Nah, hitamnya itu sikoh. Jadi gini kira-kira ya. Kalau pas terbuka, itu kita masih berpikir, iya enggak? Pasrahkan dulu. Kan kita setelah terbuka ini, iya enggak nih ya? Kita kan tawakal. Kemudian bergerak itu mata itu, tep, ya, itu bukan sikol. Itu yang kemarin, pasrah dulu, ikuti apa gerak mata. Pas terbuka lagi, maka hitamnya adalah keyakinan dekat. Maka kalau sudah hitam jadi. Itu iktibar maknanya bahasa orang lama gitu. Jadi tawakal itu amalannya 3 tadi, ya, sampai yang disebut yakin itu ada di mata nanti. Kalau pasrah letaknya di hati, syikoh relungnya. Syikoh itu apa? Relungnya. Core of the core. Pernah disampaikan, core of the core. Ya. Intinya relungnya gitu, syikoh itu. Ya. Semakin jauh suatu zaman, kita bahas dulu, itu pengertian secara jelas syikoh itu artinya yakin, menyandarkan segala urusan kepada Allah, bukan sama dengan tawakal, adalah inti dari tawakal, ya, dan pasrah. Inti dari tawakal dan pasrah, bisa dikatakan begitu, ya. Jadi lebih tinggi dari keduanya tadi. Semakin jauh suatu zaman dari zaman para nabinya, maka semakin menurun kualitas keimanan. Setuju? Ya. Secara umum pada zaman tersebut, termasuk zaman kita, ya, apalagi ketika manusia berada di penghujung zaman, maka ujian, fitnah, cobaan pasti semakin besar. Setuju Pak? Setuju ya? Pasti semakin besar. Oleh karenanya kaum muslimin itu sangat membutuhkan sekali, kalau bahasa syariatnya, jangan dulu punya sifat, tapi jangan dulu punya karakter, tapi punya sifat sikoh dulu. Punya sifat sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena susahnya kehidupan zaman ini, karena banyaknya bencana, masalahnya, fitnah, kesusahan itu, kaum muslimin membutuhkan tawakal kepada Allah. Beda mana bahasa tadi dengan sikoh? Duduk ya. Beda mana lagi kalau kaum muslimin itu pasrah aja sama Allah. Beda lagi kan? Jadi penjelasannya itu susah. Dan Anda harus menjelaskan. Sekarang ternyata tinggi sikoh. Ya, tinggi sih sikoh. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sikoh? Sikoh ini kepada Allah ya. Meyakini segala sesuatu berada di dalam genggaman Allah. Tuh. Itu Quran. Meyakini segala sesuatu berada di dalam genggaman Allah. Ya. Antum sekarang ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan dulu ke yang lain. Dekatkan kepada fisik.
kalau meliputi itu alam semesta. Ya, kalau genggaman lebih cenderung kepada person, ya, psiko. Nah, dasarnya mana yang Andung sampaikan ini? Kalau Andung tanya kepada antum tahu nggak buktinya ucapan ini? Psiko itu antum merasakan diri selalu berada pada genggaman Allah. Yakini itu. Dasarnya Quran Ali Imran surat 3 ayat 154. Tolong dibaca. Itu dasarnya. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan, berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah,
Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, itu sih kok. Jadi gini, kalau kita menerangkan orang, yakin tuh ayat tadi. Ini, walaupun biasanya Allah itu menyelamatkan kita digunakan pada perangkat tubuh. Kan kalau kita ngantuk tidur itu lupa segalanya, tenang kan? Kita nggak melakukan tindakan tapi kita diamankan sama Allah itu. Ya kan? Nah, itu padahal di genggaman Allah, di tangan Allah. Itu sudah begitu. Ibaratnya kita sudah berada di tangan Allah, ya kan? Baca kalau percaya, ya. Nah, arti kata di genggaman Allah, ya. Betul kan? Sedangkan orang-orang yang masih bekerja pikirannya, si ini masih ragu, kadrat atau mengandalkan implementasi, itu akan dicelakakan. Dia berpikir, tahu dia, gua masih selamat, gak boleh diam. Gua keluar dari rumah juga kalau sudah Allah menentukan mati, ya mati terbunuh juga. Jadi penting gak sih kalau kita yakin, gitu. Jadi tolong kalau kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat makrifat, bahasa-bahasa yang sulit dari ulama besar, kita harus tahu sadaran Quran. Nah, pas menerangkan yakin, kita udah tahu sadaran kemana? Quran surah Al-Imran ayat 128. Itu nggak bisa berdebat tuh. Ya, betul kan? Al-Araf bukan Al-Imran, Al-Araf ya. Bukan Al-Araf, surah Al-Imran ayat 154. Ya, mengunci ya. Jadi mengunci itu supaya orang nggak melakukan tindakan fitnah. Jadi mengunci karena kita sudah yakin mau ngomong apa aja terserah, saya tetap di bawah kuasa Allah, genggaman Allah, tangan Allah. Ya. Sampai di sini Pak agak nyinyir ya, karena menjelaskan perkara yakin itu kita harus pakai istilah dalil. Ini makanya hari ini banyak Quran nanti. Dijawab semua sama Quran. Ya, dijawab sama Quran. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan apa tadi? Kalau sikoh. Kita lanjutkan. Intinya kulina amrahullahu lillah. Katakan Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Setuju? Iya kan? Nah, di genggaman Allah, dialah zat yang mengatur segala sesuatu. Yakini itu, sikohkan itu. Itu maksudnya orang rohani nyebutnya begitu. Sikohkan itu. Udah, jangan banyak macam, sikohkan itu. Jadi pas kita sudah tawakal, pasrahkan kepada Allah, seharusnya kita gimana? At-sikoh. Setuju? Jadi kalau ngomong tawakal, ngomong lagi gitu, berarti dia nggak naik tawakalnya. Capek nggak kita ngejelasinnya? Capek ya? Nah, bisa berulang lagi kan? Turun lagi ke bawah. Coba yang kita dalami lagi perkara ini, at-sikoh ini, apa kata Allah? Ya, ada semua di Quran. Jadi harus tahu sadaran dalilnya, karena ini perkara paling susah. Quran surat Yasin ayat 82, tolong dibaca cepat. Sesungguhnya
Perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Itu tuh keyakinan. Singko. Dasar kedua menguatkan menegaskan kun. Hanya kun aja. Oh, kun aja jadi. Ya. Betul ya? Jadi kuncinya yakin itu dalam hal apa ya? Setelah kita mentawakalkan, betul kan? Nah kunci kita nggak jadi tawakal itu karena kita kembali lagi ke khawatir. Setuju? Berat ya? Berat nggak? Ada gempa, ternyata ada isik ilham singkong. Aku yakin duduk kamu, jangan pergi, tetap goyang juga. Yakin nggak? Bayangin kalau ini umpama ini ya, setelahnya dia udah nyerah merah gitu. Diam kamu. Kata gurunya diam kamu. Tetap bayangin dulu. Yakin? Ayo. Jadi susah nggak ngomongin ini, susah ya. Makanya harus pakai guru. Yang pertama diterangkan penjabaran secara hukum pikirannya. Yang kedua diterangkan sama hukum yang prinsip. Gunfa yang prinsip Allah itu kalau sudah begitu. Ya. Yang ketiga ya kata Allah. Ya. Main Quran aja ya. Nah, supaya jangan capek lagi. Baru 128 baca coba. Ya. Oke. Jadi nerangin cikal itu gak gampang. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata kalau kita bekerja, aku yakin enggak ya, ya. Perintah orang pikiran dulunya. Perintahnya apa? Doa. Turun lagi. Kalau aku yakin, ini praktek saya ya. Kalau antum belum sampai aku yakin, suruh doa. Duduk. Ya. Jadi kita kalau aku yakin nggak tenang nih. Gitu. Berarti antum belum sanggup ke makomat itu. Jadi perintahnya apa? Doa. Ya. Perintahnya doa. Sudah itu. Nggak enak ya kalau udah turun ya udah di atas turun lagi. Sabar. Ya kan? Sabar. Jadi kalau turun lagi ke hak Allah gimana, bro? Kamu belum dikasih hak yakin. Nggak enak ya? Sabar kan? Setelah itu tawakal. Coba kasih masuk. Siapa saja yang dia kehendaki kan tawakal. Betul kan? Maka diwariskan kan? Betul kan? Itu akibat implementasi makanya makomat ke-9 dari muamalah kita. Jangan dipaksa dulu ke atas. Nanti kalau sudah di atas gampang, suruh turun. Sebaiknya dari bawah dulu. Doa, sabar, tawakal, pasrahkan. Coba pelan-pelan kita merayakan
sampai aku yakin. Itu sikoh. Ya. Nah ini kan laku ini sampai aku yakin itu disebut kalau Quran sebelumnya takwa. Betul nggak ada takwa nggak sih? Yang mana? Itu rukun itu adalah takwa. Karena harus satu-satu diterangin ini Pak. Tiap kata itu pasti terurai. Ada caranya kan. Kalau dikumpulkan semua itu adalah itulah orang yang bertakwa. Ternyata takwa itu luas. Jadi kunci yang perlu diperhatikan kalau kita masih belum sampai di titik sikoh, sombong, jangan menyombongkan diri ketika mendapat amanah. Ini ragu-ragu. Ketika kita dititipkan kekuasaan di pundak kita, setuju? Ya. Kalau dia nggak mau dititipkan kekuasaan, nggak mau. Ujiannya berat kok. Entah kalau aku sudah sikoh, ya, betul kan? Karena hakikatnya itu adalah beban yang dipertanggungjawabkan di akhirat kelak kan. Ya, itu syariat. Dan sikoh juga harus ada sikoh kepada Allah. Dengan meyakini segala perkara juga akan kembali kepada Allah. Ya. Tawakal itu kan dalam kaitan dengan sikoh, kalau kita turun, Allah berfirman di Al-Hajj 76 begini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilaihi turja'ul umur. Itu ada di tawakal kemarin. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Setuju? Maka itu tetap tawakal. Tawakal nggak boleh lepas. Ya. Jadi sikoh kepada Allah dengan meyakini setelah tahapan tawakal, pasrah, baru sikoh. Ya, baru duduk yakin. Dialah Allah yang memiliki bala tentara yang berada di langit. Ini ilmu Allah ya. Dan juga di bumi. Nah, di sini kita harus tambah input. Antum kalau sulit yakin, ingat Allah berfirman mempunyai bala tentara yang dijadikan kodam untuk kelemahan antum. Orang yang sikoh pasti diberi kodam, diberi bala tentara bantuan. Ingat jangan tentara malaikat ya, nanti salah persepsi. Ya. Malaikatnya nggak kelihatan Pak. Ya. Yang Andung sampaikan ini, pemberian ini jangan kamu yang meminta, kamu usahakan sampai punya sifat sikoh makomat itu. Dalam keterangan ini insya Allah Allah akan menurunkan yang disebut Al-Fat ayat 7, dibaca. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ini itu ayat berapa? 7. Al-Fat ayat 7. Itu isinya. Itu Al-Hajj. Hah? Sebentar nih Al-Hajj. Al-Hajj sebentar itu. Yang dibaca tadi Al-Hajj. Al-Hajj. Ya. Al-Fat Al-Fat. ayat 7. Nah, jadi kalau naik nggak salah itu. Masa mesti yakin itu jangan.
respon itu belum sampai kita. Jadi semua yang disediakan itu ini di awal. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu dia, ya akan diberikan itu tadi kata-kata itu ada di salah satu yang membahas secara kita coba jadi mufasir secara musyahid ya dalam konteks iman insyaallah mungkin kita nggak berani share gitu. Kalau apa menjadi yang penting setidaknya kita sebagai pengkalim ingin antum semua jadi pengkalim. Hak pokok kalian itu, ya, betul kan? Ya, jadi jangan khawatir apakah di sekitar saya ini mungkin jangan kamu nggak hak yakin. Jadi perbanyak seorang muslim ini harus kondisi sekarang itu harus memperbanyak laskar mahdi. Ya, laskar mahdi itu regenerasi sampai anu ingin antuk. Wah, berat nih. Enggak bohong loh. Ngerti enggak laskar mahdi? Kerjanya akhir zaman. Jadi antum harus menciptakan laskar mahdi. Karena yang mahdi itu kalimatullah, ya, betul ya. Dan antum ibaratnya komandan. Kalau komandan punya laskar, laskarnya itu Allah yang menurunkan. Keberadaan laskar itu ada di Al-Fatihah ayat 7. Makanya ini dulu, singkong dulu. Ini kayaknya tanda-tanda antum mau berat ini kerjanya ke depan juga. Ini lihat aja nanti. Ya, ngapain mau jadi manusia ya? Cari dulu yang mana lagi? Ayo. Jadi kau yakin kepada Allah karena Dia Zat yang Maha Perkasa untuk memaksa semua makhluk. Singkong itu untuk memaksa semua makhluk. Sepakat? Karena Allah Maha Perkasa dipaksa. Gak percaya? Ayat 16 saja. Arad ayat 16 diawali kullu marrabus samawati wal ard. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi
ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat itu memaksa harus sikoh. Jadi dengan ayat itu sikoh bertanggung yang ada mendengarkan wajib hukum. Benar. Enggak benar. Enggak mau wajib hukumnya. Gimana pakai kelompok ini? Wajib ya. Yang lainnya hukumnya apa? Wajib. Sampai wajib. Itu kalau fikih. Salah dulu ngomong. Karena udah jelas kan pemahamannya. Hukumnya wajib. Wajib sikoh. Naikin lagi pemahaman sikoh ini. Kita udah mengetahui kan, hanya Allah yang mampu untuk mengatur semuanya, memiliki pasukan langit dan bumi. Betul? Udah tahu kita kan, yang bisa menurunkannya, ya, mampu untuk menentukan takdir kita. Semua urusan kembali kepadanya, kita udah tahu itu. Mampu memberikan rahmat, kekuatan, sultan, dan mampu memaksa azab. Masih ragu kita kemahakuasaannya? Tanya, masih ragu? Kalau masih ragu keluar, ayo, mana? Kalau masih ragu keluar. Yang Andong sampaikan ini bukan kata-kata ulama torekot, ini firman. Masih ragu? Bingung. Kalau masih ragu bingung. Pede banget. Kalau sama Allah pede. Karena yang pede itu hak Allah. Ya. Masih ragu dengan kekuasaan Allah? Karenanya Andong ngayatin. Sikoh, walaupun sampai atau tidak sampai, wajibkan pada antum. Fikih. Ya Allah, ampun ya Allah, makin berilmu, makin berat ya Allah. Ayah, mau bodoh antum, berapa atribut dari Allah yang diberikan ke antum itu mubazir? Berapa banyak? Ayo, berapa banyak atribut? Nggak dipakai, padahal kita ada potensi harus sampai ke titik ini. Ya. Sifat sikoh, wabil khusus iwan ya ema'ah, hukumnya wajib. Rasain. Ayo,
Kita melihat dari contoh sejarah yang diabadikan oleh Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun dan bala tentaranya datang mengumpulkan seluruh tipu muslihatnya dan sifat kedengkiannya kepada dakwahnya Nabi Musa, maka Allah menjadikan hina di hadapan manusia. Raja jadi hina di hadapan manusia. Kalau raja dihinakan oleh raja lagi wajar. Iya kan? Bahkan pada saat itu para pengikut Nabi Musa mengatakan, masih katrat. Apa katanya nih? Perhatikan ya. Falamma tara'al jama'ani qala ashabu Musa inna lamudarakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul nih wahai Nabi. Ragu kan? Padahal Musa udah menerangkan di atas. Pasti Allah menolong, pasti Allah menolong gitu kan? Iya, betul kan? Sekarang iya ya, karena ada anu nggak apa-apa nih, aman aja gitu ya. Insya Allah jin itu nggak akan nyengkek kita. Tapi pas di lokasi kabur juga. Ya Nabi Musa aja bisa kabur kok, masih ragu juga, apalagi kita ya. Makanya ada di antum sih kalau itu. Harus, bukan ada di guru. Sudah itu dijawab oleh Musa. Kala inna ma'iya robbi syayahidin. Musa menjawab ini, sekali-kali tidak akan tersusul. Syiko, Musa ada syiko. Sekali-kali tidak akan susul. Sesungguhnya Robku bersamaku, menggenggamku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini syiko ini dipaksa aku yakinnya begitu. Dan terbukti pada ke fisik. Ya. Dibaca Asy-Syu'ara 6162 deh. Coba dibaca 6162. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Betul? Kalau antum mengikuti Musa, mengikuti petunjuk. Musa harus melakukan hukum yang disebut taslim, tunduk kepada Allah, apa yang Musa diberikan Allah. Itu biasanya ada yang disebut petunjuk. Petunjuknya kira-kira petunjuknya apa Musa? Petunjuknya Allah berfirman ke Musa, selanjutnya 3, 4, 5 baca selanjutnya. Itu petunjuknya. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Gimana? Amalan si kau gimana? Nanti antum dikasih tongkat. Ya itu tuh untuk person Musa pada zaman itu. Ya antum nggak tongkat yang dikasih. Ya, jangan pistol. Emak, pukul, betul. Dan itu dari Allah. Nah, itu ada potensi di kita. Namanya bukan mukjizat. Jadi amalan ini gimana? Kalau sudah sampai tingkatan tawakal pasrah, kamu segera merayak prinsip, yakin. Ini kita sudah serahkan kepada Allah, yakin bahasa ini. PD-nya PD Allah. Gua terabas, gua nunggu kiri atau kanan, kiri atau kanan. Itu tahu tuh, ya. Karena di situ kalau kamu mengikuti perasaan itu, nanti ada tujuh gitu. Itu udah duduk di aku yakin. Tandanya ini, kalau ke kiri katratnya agak tinggi, ke kanan katratnya kuat, ikuti itu. Karena udah dibersihkan hati ragu itu. Tadi sudah dibersihkan, maka itu langsung ke kanan. Kira-kira apa bedanya? Tonjok aja tuh. Yang pakai tangan kiri, tangan kanan. Tak. Jadi susah. Nggak ada bahasa lagi nyeraminnya ya. Tapi kira-kira kata-kata dari batasan tawakal ke pasrah itu antum sering ragu-ragunya turun lagi ke bawah ke doa. Berarti nggak apa kita turun ke bawah itu. Kita harus introspeksi diri. Ternyata kita belum mampu memegang hak Allah. Duduk gak? Ya, mungkin kotoran atau dosa. Ya, merayakan lagi, jangan mundur. Beresin lagi sampai kita dapat pengertian al-ilham, kecerdasan spiritual Allah yang memiliki. Maka kalau kita sudah melakukan sesuatu, nah ini dia ini. Cabut, nongol tuh, pendiri. Ayo. Itu yang entengnya lah, gitu. Mainannya apa bukan rapalan. Shiko. Yakin. Ya yakin. Jadi yang berbuat kita, yang ngizinin Allah. Duduk gak? Yang berbuat kita, yang ngizinin Allah. Setuju? Itu shiko. Nah, itu zaman Musa begitu mencoba. Sekarang zaman sekarang, kira-kira contohnya gimana menurut kehidupan sekarang? Gimana? Kita matiin dulu.